Selamat datang di VG Trader. Channel ini membahas analisis saham secara objektif, berbasis data, dan bandarmologi, dengan fokus membaca pergerakan bandar, struktur kepemilikan, serta siklus rotasi sektor di Bursa Efek Indonesia. Di sini, kita tidak membahas rumor, tidak mengejar sensasi, dan tidak menjual mimpi. Semua analisis disusun dari data nyata untuk membantu Anda memahami di mana smart money bergerak, kapan akumulasi terjadi, dan kapan distribusi dimulai. Jika Anda ingin belajar melihat pasar dari sudut pandang bandar dan institusi, bukan dari emosi retail, maka Anda berada di tempat yang tepat. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Seluruh konten di channel VG Trader disajikan hanya untuk tujuan edukasi dan referensi analisis, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Setiap saham memiliki risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Penonton diharapkan melakukan analisis tambahan secara mandiri, serta menyesuaikan dengan profil risiko pribadi sebelum mengambil keputusan investasi atau trading. Selanjutnya, kita masuk ke analisis komprehensif saham BBNI. Analisis ini disusun untuk mendeteksi potensi turnaround secara struktural, fundamental, dan teknikal, dengan pendekatan objektif serta berbasis bandarmologi. Seluruh kesimpulan diambil dari data kepemilikan, broker summary, laporan keuangan, valuasi, teknikal, serta peta rotasi sektor yang tersedia. Kita mulai dari struktur kepemilikan saham berdasarkan data KSEI. Pada periode Oktober tahun 2025, kepemilikan saham oleh individu atau retail berada di level 16,87%. Memasuki November, angka ini turun menjadi 16,47%. Dan di bulan Desember hanya naik tipis ke 16,48%. Artinya, kepemilikan retail cenderung stagnan dan tidak terlihat adanya euforia retail di saham ini. Sementara itu, institusi domestik justru menunjukkan tren penurunan. Dari 26,30% di Oktober, turun ke 25,41% di November, dan kembali turun ke 22,24% di Desember. Sebaliknya, institusi asing justru bergerak berlawanan arah. Kepemilikan asing naik dari 56,83% menjadi 58,12% dan kembali naik ke 58,28%. Dari struktur ini, kita melihat adanya akumulasi struktural oleh investor asing atau yang biasa disebut sebagai silent accumulation. Retail tidak dominan, artinya belum masuk fase distribusi massal. Dan kondisi seperti ini merupakan ciri fase base building, bukan fase puncak. Dengan demikian, sinyal awal turnaround kepemilikan dapat dikatakan positif. Selanjutnya kita masuk ke broker summary pasar reguler periode 1 sampai 26 Januari tahun 2026. Dari sisi broker domestik, terlihat akumulasi dominan oleh broker PD, KZ, NI, AZ, dan CC. Secara keseluruhan, broker domestik mencatat net buy sebesar 1.587.153 lot dengan net value sebesar plus 731,2 miliar rupiah dan harga rata-rata di level 4.607. Ini menunjukkan bahwa bandar lokal aktif menyerap suplai di area harga 4.500 sampai 4.600. Berbeda dengan domestik, broker asing justru terlihat melakukan distribusi jangka pendek. Distribusi didominasi oleh broker ZP, YU, dan AK. Total net sell asing tercatat sebesar minus 539.908 lot dengan net value minus 244,6 miliar rupiah dan harga jual rata-rata di 4.330. Namun perlu dicatat, ini lebih mengarah ke profit taking jangka pendek, bukan exit struktural, karena data KSEI menunjukkan kepemilikan asing masih terus meningkat. Jika kita gabungkan seluruh investor, maka all investor mencatat net buy sebesar 1.927.476 lot dengan net value plus 884,6 miliar rupiah
dan harga rata-rata 4.889. Kesimpulannya, smart money masih masuk, dan status pasar reguler berada di fase accumulation net buy. Berikutnya, kita masuk ke broker summary pasar nego. Di pasar nego domestik, terlihat akumulasi dominan oleh broker ZP, RX, dan PD. Dengan banyak transaksi blok besar terjadi di area harga 4.600 sampai 4.630. Di sisi asing nego, transaksi besar juga dilakukan oleh ZP dan RX dengan harga rata-rata lebih tinggi dibandingkan pasar reguler. Secara keseluruhan, all investor nego mencatat net buy dalam bentuk blok besar dengan harga rata-rata di kisaran 4.587. Karena pasar nego identik dengan transaksi institusi, maka kondisi ini menjadi konfirmasi akumulasi jangka menengah. Selanjutnya, kita evaluasi kinerja keuangan secara year on year. Dari sisi pertumbuhan pendapatan, periode tahun 2023 ke 2024 mencatat pertumbuhan plus 11%. Sementara periode 2024 ke 2025 masih tumbuh plus 3,7%, meskipun melambat namun tetap positif. Namun jika melihat earnings, maka earnings turnaround belum sepenuhnya valid dan belum masuk fase earnings turnaround. Kita lanjut ke analisa valuasi. Dengan pendekatan metode book value, saham ini berada dalam kondisi undervalue. Nilai intrinsik berada di level 7.990 dengan current book value per share 4.516,19 dan return on equity terkini 12,1%. Dengan margin of safety yang sangat besar, valuasi ini dapat dikategorikan sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke profitabilitas. Net profit margin berada di level 26,9%, yang tergolong tinggi dan sehat. Return on equity terkini berada di 12,1%, dan estimasi return on equity tahun 2025 berada di 12,9%, menunjukkan kondisi yang masih stabil. Profitabilitas relatif tinggi dan konsisten, rasio return serta kinerja masih cukup baik, dan tidak ada tanda akhir siklus. Dengan perbandingan cost minus 46,7% dan benefit plus 26,9%, maka saham ini masuk dalam kategori positive turnaround. Dan pada titik ini, earnings turnaround dapat dikatakan benar-benar valid untuk jangka panjang. Akhirnya, kita masuk ke final verdict dan strategi. Kesimpulan akhirnya adalah earnings turnaround valid, akumulasi dan valuasi favorable, investor besar masih masuk, dan saham BBNI menarik serta layak untuk akumulasi jangka panjang. Untuk strategi investor, pendekatan yang disarankan adalah hold dan tambah saham BBNI dengan horizon jangka panjang dan risk level medium, terutama dengan strategi serap di area 4.600 ke bawah. Secara keseluruhan, profil ini menawarkan high reward dengan medium risk atau medium reward dengan medium to high risk, yang semuanya harus disesuaikan dengan profil dan tujuan masing-masing investor. Jika Anda merasa analisis seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel VG Trader bisa terus menyajikan analisis saham yang jujur, terukur, dan berbasis data. Tulis di kolom komentar saham apa yang ingin Anda bedah selanjutnya dari sudut pandang bandarmologi dan rotasi sektor. Sebagai transparansi, seluruh analisis di channel ini menggunakan sumber data berikut. Data kepemilikan efek dari KSEI, broker summary dan aktivitas bandar dari Stockbit, serta laporan keuangan dari laporan resmi emiten dan publikasi Bursa Efek Indonesia. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap rasional, baca bandarnya, dan biarkan data yang berbicara. VG Trader.